Indonesia ini. Oke, kita langsung ke elektrolisis ini. Kalau kita menghafal kaki-kaki yang ada di kaki yang di anoda dan katoda, proses apa saja yang terjadi, maka kita akan menjadi penghafal yang bodoh. Maaf, saya menggunakan kata seperti itu. Sering dalam pemberian materi saya kepada siswa, saya mengatakan bahwa boleh kita menghafal, tapi harus smart. Makanya saya ngomong smart learning bersama tutor 100 Pak Rian. Oke, kita mulai ya, langsung dari ini. Kita tahu bahwa kalau anak-anak yang kelas 12 ya, dihadapkan pada hafalan yang seperti ini yang sangat membingungkan. Oke, kita akan coba menguraikan supaya kalian tidak perlu menghafal, hanya hafal sedikit saja. Oke, ini tidak perlu saya jelaskan bahwa di anoda, ya, saat elektrolisis kita lihat, maaf saya tidak perlu menjelaskan terlalu detail ya. Saya anggap kalian sudah bisa mendapat ilmu dari guru. Saya hanya membantu bagaimana cara menghafal ditambah dengan ilmu pengetahuan dasar tentang kimia. Sehingga kita tidak perlu menghafal mati. Ya, oke, kita lihat. Kita tahu bahwa anoda, kalau kita lihat di anoda, kita lihat kakinya itu terbuat dari apa? Ya, dua kakinya terbuat dari apa? Apakah dari logam? Ya. Apakah kakinya terbuat dari bahan yang inert yang susah bereaksi maksudnya. Contoh karbon atau grafit, emas, platina. Oke, kalau yang pakai logam berarti otomatis yang terjadi di anoda adalah reaksi anoda nih, reaksi oksidasi. Oke. Kadang banyak siswa yang nggak ngerti mengapa di anoda oksidasi gitu ya. Apa itu oksidasi? Mengapa oksidasi itu membuang atau mengeluarkan elektron? Oke, itu saya akan bahas di yang lain. Sebenarnya kalau di dalam materi saya berikan ke siswa, itu saya jelaskan dengan sangat detail. Apa itu oksidasi? Contoh dalam kehidupan nyatanya apa sih supaya kita ingat bahwa oksidasi itu melepas elektron. Itu. Oke, saya langsung saja. Kalau misalnya di kaki elektrodanya itu untuk elektrolisis terbuat dari bahan-bahan yang sulit untuk bereaksi, contoh karbon, grafit, ya, karbon atau grafit, emas dan platina, maka ini ada 3 yang terjadi. Oke, nah ini biasanya sulit bagi siswa untuk menghafal. Ingat, anoda adalah kaki yang mana bermuatan negatif. Oke, kita anggap kaki yang bermuatan negatif. Jadi ada 3. Jadi dia hanya ion negatif ya di katoda. Jadi semua yang ion-ionnya negatif, ya sekitarnya itu ada ion negatif akan lengket ke dia. Makanya kita ngomong itu negatif karena memang ion-ion negatif berkumpul di anoda. Makanya kita ngomong itu negatif. Oke, ion-ion negatif dalam ion ini kita tahu lah ada yang dari basa yang OH, ada dari gas yang halogen ya, ada dari sisa asam. Oke, bagaimana kita menghafal uraian ini? Nah, ini dia. Setelah kita tahu bahwa ion apa saja yang negatif, kita tahu ada OH minus, yang SO2 minus, sisa asam, yang ketiga yang halogen ya, ion dari halogen. Nah, berarti udah beres gitu. Sekarang tinggal bagaimana kita menguraikan ini. Nah, yang perlu kamu hafal hanya 4 OH-nya. Setelah itu kamu menggunakan kimia dasar untuk menguraikan ini jadinya apa. Pertama kamu ingat bahwa reaksi oksidasi ada yang mengeluarkan elektron. Jadi saya tinggal tulis di sini ada elektron negatif. Saya tulis dan ingat di sini ada 4 OH. 4 OH saya gambarkan seperti ini. Ada OH, ada OH, ada OH, ada OH. Jadi saya akan tulis bahwa atau OH dalam air, kita akan langsung mikir, oke, ini akan jadi air, ya, H2O. Dari mana H2O ini? Ini dari ini, ya, dari ini.
Nah, ini dari ini ya, dari OH-nya. Jadi saya ambil, ya, ini kalau H2O berarti gini ya, H2O, terus ini ada H2O, nah gitu ya, H2O, H2O, berarti saya akan tulis bahwa ini ada 2 biji H2O, terus ditambah dengan O2, O2, baru tambah dengan elektronnya. Nah, elektronnya berapa Pak? Ini saya nggak tahu nih Pak, elektronnya berapa. Saya kan langsung ke sini, dia meletakkan elektron ya. Nah, berapa elektron? Ya, ini ada sebelah kiri ada 4 muatan negatif. Sini baru 1. Nah, kamu tambahkanlah. Nah, jadi 4. Nah, selesai. Jadi nggak perlu dihafal. Oke, seperti ini. Oke. Selanjutnya yang ion dari halogen. Nah, kalau halogen itu termasuk satu gas yang paling gampang ya terjadi gasnya ya. Gasnya misalnya Cl2, F2, ya, I2. Berarti ini akan otomatis kalau dia ini setelah ini dia akan melepaskan elektron, ya. Saya tulis lagi, ini akan melepaskan elektron, ya. Ingat, oksidasi melepaskan elektron. Oke. Ini pasti akan menjadi gas Cl2 gitu. Kalau demikian ini ada 2, ini masih baru 1, berarti ya kasih 2 dong. Nah, ini sini ada 2 negatif, berarti sini harus 2 dong. Ya, ini ada 2 nih. Nah, udah selesai. Sisa asam. Nah, ini yang sedikit kamu hafal, sisa asam dalam dia akan menghasilkan H2O. Ya, bukan menghasilkan. Maaf, dia kalau ada sisa asam di sekitar anoda itu, yang bereaksi bukan SO-nya, tapi yang bereaksi adalah airnya, ya, liquid airnya. Nah, kalau gitu, ini menghasilkan apa? Ya, ingat, kamu hafal bahwa sini ada 2 H2O, di sini ada 4. Jadi kamu hafal ini yang sini 4 OH, ini H2O, 2 H2O. Sama nanti berlaku di, nah ya kalau H2O semuanya dia 2 H2O, ya sama. Jadi cukup itu yang kamu ingat. Selanjutnya kamu tahu bahwa ini akan menghasilkan elektron. Nah, saya tulis lah elektron, ya kan? Nah, kamu lihat di sini H2O ini muatannya tidak ada di sini, tidak ada muatannya. Jadi supaya kiri dan kanan ini imbang, ini kan ada negatif. Berarti harus dong saya tambah sebuah yang positif. Apa yang positif? Biar di sini ini 0 ya, ini muatannya 0, kan H2O 0. Tapi saya paling tidak saya tahu harus ada ini, supaya ini jadinya imbang. Kalau gini apa yang terjadi? Saya gambar saja. Coba kalian lihat di sini. Ini ada H, ya. Sini ada H. Ini hanya banyak nih, ya, 2 biji H2O. Ya. Yang pasti yang kamu ingat, ya, nggak mungkin kalau di elektrosis H2O ini jadi H2O ada. Jadi sini ada H2O, sini jadi H2O. Nggak mungkin kan di elektrosis dari air menjadi air. Jadi nggak mungkin H2O lagi di sini. Ya. Yang pasti kita tahu bahwa ini harus ada sebuah H di sini. Nah, kalau H di sini, kamu lihat dia akan lebih. Selanjutnya kita lihat ya, H ini 1 ya. Ini bisa sangat logik sekali. Oke, ingat ya saya tadi ngomong, kamu harus ingat ininya 2 H2O. Ini 2 H2O. Oke, ini 4 OH. Itu harus kamu ingat. Sedangkan untuk yang 2 H2O ini kamu lihat, sini hanya 4 ya. Sini hanya kan baru 1 ya. Berarti harus jadikan 4. Oh, berarti 4H yang saya ambil. Ya udah, kamu ambil 4H ini. Ini 4 biji H. Kalau 4 biji H diambil, sisa apa? Oksigen. Oksigen berarti. Ini. Nah, jadi. Oh, ini belum imbang nih. Yang terakhir, ini 4 positif, ini baru 1. Karena kiri itu 0, nah kanan juga 0 dong. Nah, berarti saya tulis ini adalah 4. Nah, udah. Jadi ini nggak perlu dihafal. Coba lihat. Benar kan? Tidak perlu dihafal. Sedangkan yang ini bagaimana?
Nah, anode katoda ini kan tempat berkumpulnya yang positif. Dan ini lihat ya, di sekitar katoda ada apa? Jadi ini tidak tergantung pada kakinya terbuat dari apa. Tidak. Yang tergantung kakinya apa itu hanya di anoda. Kalau di sini kakinya ini dia terbuat dari apa saja, itu nggak peduli. Oke, nggak peduli dia mau buat dari apa yang di katoda. Ya, yang pasti dia lihat di sekitar airnya itu, sekitar dia itu, airnya ini mengandung apa? Itu yang penting. Nah, kalau airnya itu mengandung unsur logam 1A, 2A, 3A, yang diurai itu airnya, bukan logamnya, airnya. Ini menarik. Ya, coba kita lihat. Kalau oksidasi itu menghasilkan E, kalau ini dia harus, nah, di sini harus tambah E dulu ini. Ya, saya hapus yang ini. Ya coba tebak, bagaimana dengan yang dia E-nya di sini? Hapus, nggak cukup tempatnya. Ya, E negatif. Nah, sama kalau di sini ada E negatif, sini harus apa? Yang lawannya OH atau H? Ya, kalau kita air diuraikan kan ada H dan OH. OH itu negatif, H itu positif. Berarti karena sini sudah ada negatif, berarti di sini harus saya ada apa? Saya harus ada OH supaya imbang. Ya, jadi nggak mungkin H. Kalau H sini ada positif, sini negatif. Jadi saya harus keluarkan OH di sini ada satu. Nah, sini artinya ada 2 biji H2O. Berarti saya akan tulis inilah 2 biji ya. Gitu. Nah, seperti ini. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, jadi ada OH yang diambil di sini. Berarti udah pasti OH-nya ada diambil nih. Ya, ada berapa biji OH di sini? Nah, kamu lihat sini. Kalau saya ambil gini, nanti tinggal ada H, hidrogen ya. Kalau kita lihat sini ada hidrogennya yang tersisa, kamu lihat. Berarti sini saya tahu ada yang terbentuk begini aja nih. Berarti ini 2 biji dong OH-nya. Ya kan? Tuh lihat. Jadi yang kamu ingat adalah 2H2O, ini juga 2H2O. Bedanya kalau yang di sisa asam, yang di anoda, dia itu menghasilkan E. Kalau ini dia menangkap E. Ini belum selesai nih, lihat muatannya. Ini muatannya 2 nih, negatif. Di sini harus imbang, sini harus negatif juga. Cuma ini kan baru 1 ya, jadi saya kasihkan 2. Nah, seperti ini. Jelas kan? Jadi seperti ini cara mainnya. Jangan dihafal mati, ingat ya. Sedangkan yang ini udah jelas katodanya itu kalau sekitar katoda ada asam. Apa yang terjadi? Ya kan? Apa yang terjadi? Ini paling mudah ya. Ya, tentu ini di katoda harus ada E-nya semua ya. Dia nangkap E gitu ya. Jadi harus nangkap E-nya. Ya tentu supaya E ini karena di sini pasti udah 0, hasilnya itu 0 ya. Ya hasilnya sudah tidak ada positif negatif. Di sini kan udah ini ya, dia harus nangkap elektron negatif ini 2 dong. Karena saya jangan 0, karena di sebelah kanan itu pasti 0. Ya, pasti 0 karena dia tidak mungkin ada H sudah di sini, OH apalagi ya, H sudah di sini. Ya, ingat ya, nggak mungkin saya tambahkan di sini menjadi H gitu. Nah, lah kalau jadi H sini ada H, masa H menghasilkan H, nggak mungkin kan? Nah, oke, jadi sini harus 0 karena sini awalnya ada apa? Positif. Di sini pasti ini sudah nggak ada muatan kan? Yang kita boleh tambah hanya E, OH atau H supaya imbang. Berarti ini karena kita tahu bahwa katoda itu sebelah kirinya ada elektron, ya udah kasih elektronnya. Karena sini muatannya ini 2, berarti saya harus kasih jadi 0. Ya udah ini jadi pasti gini ya. Ya apa artinya ini 2H? Hanya 2 biji kok. Ya kalau digabung apa? Jadi gini kan? Jadi simpelnya seperti ini. Jadi jangan dihafal mati. Ingat ya, smart learning. Jangan menghafal. Menghafal boleh, tapi bukan menghafal mati. Harus mengerti dari mana asalnya. Oke, terima kasih. Smart learning dari Pak Rian, tutor 100. Oke, bye.